Haha, pakai si gandeng. Orang yang baik adalah orang yang menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bre, gimana kabarnya? Sehat-sehat terus kan? Pagi ini Uka pakai si gandeng. Dan Uka nggak pakai glove nih. Ketinggalan. Maaf juga kalau kemarin-kemarin jarang lama nggak upload karena satu dan lain hal. Jadi baru hari ini deh bisa riding pagi-pagi, jalan-jalan pakai si gandeng. Bre, Buka baca dari beberapa artikel nih di kota Tangerang khususnya. Lagi mulai gencar-gencarnya karena banyak laporan di tiap weekend ya. Ya, hampir laporannya tuh hampir tiap weekend. Tiap weekend itu yang masuk laporan semua mengeluhkan tentang suara knalpot yang merusak indera pendengaran, katanya sih begitu. Knalpot bising, by the way, Uka juga pakai knalpot yang ya bisa dikategorikan knalpot racing ya, bukan yang standar. Karena memang kebutuhan mesinnya begitu. Uka dari awal modifikasi si gandeng ini awalnya pakai knalpot orsinilnya KLX. Cuma tenaganya nggak ada banget, larinya ke bensin dan bensin jadinya boros. Akhirnya setelah Uka pakai knalpot ini, ya tenaga mulai lepas, mulai enak dibawa riding. Tapi memang si kadar suaranya nggak yang terlalu bising sih. Masih, kalau mun bahasa Uka mah agem-agem, masih enak lah di kuping. Kecuali dia kalau misalkan udah lari banget, memang si knalpot teriak tapi nggak bikin bising gitu loh. Uka pakai R9. Uka pakai R9. Baik lagi ke permasalahan yang tadi, itu ada sih memang di undang-undang lalu lintasnya. Kalau nggak salah Uka ya koreksi di kolom komentar. Itu ada di pasal 285 UU pasal 285. Bukan lain spesialis pasal-pasal, bre, jadi nggak tahu sebenarnya apa dari pihak distributor juga sebenarnya dari pihak produsen, sorry, dari pihak produsen juga sebenarnya apa ya, menyayangkan dalam artian begini. Razia knalpot bising itu kayaknya yang dirugikan hanya satu pihak deh, ya nggak sih? Yang setuju masuk kolom komentar. Kenapa yang dirugikan hanya satu pihak? Karena dari pihak kepolisian, ini masukan ya, bukan apa-apa, maksudnya biar sama-sama enak deh gitu. Kalau Uka boleh saran, dari pihak kepolisiannya pun yang khususnya, apalagi ini di program khusus setiap weekend diadakan razia. Dan razia itu emang khusus untuk knalpot berisik gitu. Nggak ada salahnya sih buat pihak kepolisian juga menyiapkan alat ukur, maksudnya yang masih masuk ke standar internasional atau standarnya di Indonesia sendiri sih aman. Pun kalau kita mau ditilang,
ketika ada alat ukur kan sama-sama enak ya. Jadi oh iya, memang takaran suara knalpot kita berisik banget, bikin bising apa segala macem. Dan punishment untuk knalpot bising, si pemotor disuruh denger knalpotnya sendiri, terus polisinya di narik-narik gas supaya suaranya bisa kedenger sama yang bawa motor. Menurut Oka nggak manusiawi, karena kita juga waktu pakai motor di gerung-gerungnya nggak begitu banget sih, gitu ya. Mungkin beda orang, beda-beda karakter bawa motornya ya. Cuma ya kurang lebih seperti itu. Yang setuju atau yang mungkin punya punya opini lain, bisa masuk ke kolom komentar gimana. Kayak begitu. Cuma di Tangerang ini lagi gencar untuk razia knalpot bising, khususnya weekend ya. Buat yang konten-kontennya San Morian atau yang suka banget sama San Morian, entah itu si corneringnya, entah itu jalan barengnya, entah itu hip-hip huranya, ya waspada sih. Tapi jangan salahkan siapapun, karena memang polisi juga melaksanakan tugasnya atas komplain dari warga, gitu bre. Pakai si gandeng. Nah bre, umak lihat yang ini kan, itu juga knalpot racing, oke. Dan yang pakai bukan sipil, ya kan. Jadi maksud Oka gini bre, maksud Oka gini, nggak jauh beda sama rokok, ya nggak sih? Yang ngerokok tuh semua kalangan, dan larangannya pun jelas. Larangan merokok apa segala macam itu jelas banget. Tapi kan semuanya bisa merokok, semuanya bisa merokok, tidak terkecuali, gitu loh. Cuma sedikit berhasilnya adalah 18 tahun ke atas. Untuk anak-anak dia tidak bisa beli, gitu. Nah, sama halnya kayak knalpot ini, semua kalangan pakai dengan alasan yang berbeda-beda tentunya ya. Mereka mungkin reasonnya, pakai knalpot berisik karena bla 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 bla, beda-beda. Tapi kan ya pada faktanya semua kalangan juga pakai, gitu. Nah sekarang ya mungkin tinggal bagaimana bijaksana kita sebagai pengendara aja sih sebenarnya. Dan jujur makin kesini Uka juga berasa pisan bre, berasa pisan keganggu sama knalpot bising ini sebenarnya. Karena bisingnya tuh ada yang melebihi gitu, dan memang bikin pengang kuping. Nah maksudnya yang begitu-begitu deh gitu. Modifikasi oke, tapi ya diukur juga. Ya begitulah intinya. Cuma cuma ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya informasinya. Atau mungkin kalian juga udah pada tahu, gitu. Jadi di setiap weekendnya, bentar ya Bu, ikut lewat dulu ya. Oh di sini rame kok jadi banyak pasar begini? Pasar kaget. Apa emang tiap pagi ada pasar di sini ya? Uka yang nggak tahu. Orang cari duit sampai begini bre.
kita kita riding nggak jauh-jauh ya bre. Uka cuma pengen manasin si gandeng aja, sekalian kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu. Knalpot apa sih yang menurut kalian tuh paling bising? Maksudnya bising dalam artian bukan si apa ya, suara ya, karena dimana-mana knalpot racing ya suaranya udah pasti beda. Maksud tuh kak, knalpot apa yang menurut kalian nih yang bener-bener bikin nggak nyaman kuping? Coba kalian masuk ke kolom komentar ya, kita diskusi, kita sharing. Ceku kamu knalpot ini, ceku kamu knalpot ini. Ya pokoknya ramein aja di kolom komentar, siapa tahu di notice dan mungkin teman-teman yang lain juga jadi ada referensi. Oh iya ya, kalau misalkan pengen knalpot yang support ke performan tapi bisingnya masih enak, atau mungkin nggak terlalu ganggu ke telinga, pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu gitu. Jadi ada referensi. Dan nggak tahu kenapa semenjak banjir kayaknya, karena mungkin ke siram air, si jalan yang lubang itu makin jelas kelihatan dan ternyata banyak pisan anjis. Sobleker siap-siap ganti-ganti nih. Wow, what the? Lihat, keren tuh World Industries dan pesawahan. Ayo naik bis biar nggak macet tuh. Pada naik dong. Nanti kalau masih macet baru pembenahan lagi ya enggak. Oh keren sih itu. Oh katanya haus yang kayak begitu, kalau on road terus apa pergedungan nggak tahu kenapa nggak ini aja, nggak enakeun. Nah biasanya model-modelan, wes bre, Uka baru nih kesini nih. Ada tempat syuting Ultraman ternyata. Oh, Umak tahu kan kalau Ultraman perang sama monster tuh tempatnya begitu. Lewat tempat syuting Ultraman bre. Tapi Ultramannya lagi nggak ada, COVID kali ya. Dan macetnya panjang bre. Buat yang mau lewat sini nih, ini Uka nggak tahu nama jalannya apaan ya. Aduh, pokoknya macet banget. Macetnya dari pertigaan tadi tuh. Macetnya dari pertigaan. Dan ini juga di sini banyak truk-truk yang lagi istirahat sih kayaknya. Jadi benar-benar makin chaos, makin macet, jalan juga makin sempit. Kenapa nggak langsung dimasukin ke pubnya ya?